Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada perkuliahan metode penelitian pendidikan. Nah, pada kesempatan sebelumnya kita sudah mempelajari terkait kriteria instrumen yang baik. Yang pertama yakni valid, kemudian reliable, dan yang ketiga adalah efisien. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji terkait reliable, atau di sini kita kasih judul reliabilitas. Nah, pengukuran dalam dunia pendidikan tidak dapat langsung dilakukan pada ciri atau karakter yang akan diukur. Nah, ciri atau karakter ini bersifat abstrak yang dapat diukur melalui suatu indikator. Misalnya kita ingin mengukur tingkat kemampuan berpikir kreatif siswa. Nah, kita tidak bisa langsung mengukur kreativitas siswa itu seperti apa, bagaimana tingkatannya. Nah, akan tetapi di sini yang kita ukur adalah indikator dari kemampuan berpikir kreatif siswa. Nah, hal ini yang menyebabkan sulitnya memperoleh alat ukur yang stabil untuk mengukur karakteristik seseorang. Kestabilan ini yang dikatakan sebagai reliabilitas. Jadi terkait dengan reliabilitas itu sendiri bisa didefinisikan sebagai derajat keacekan atau konsistensi di antara dua skor hasil pengukuran pada objek yang sama, meskipun menggunakan alat pengukur yang berbeda dan skala yang berbeda. Nah, siswa yang memiliki tingkat kemampuan berpikir kreatif yang lebih tinggi jika dilakukan pengukuran berkali-kali, maka dia akan memiliki kemampuan berpikir kreatif yang lebih tinggi dibandingkan teman-temannya. Itu yang dimaksud dengan ajak. Meskipun skornya berbeda, tetapi tingkatannya itu dia lebih tinggi. Nah, itu yang dimaksud dengan konsistensi. Nah, misalnya lagi alat ukur panjang atau meteran yang digunakan berulang-ulang untuk mengukur panjang suatu meja. Bila hasilnya sama, maka dapat dikatakan bahwa alat ukur itu reliable, handal, stabil, atau konsisten. Sehingga dengan alat ukur dan objek yang diukur sama, semakin besar perbedaan hasil pengukuran, semakin besar kesalahan. Sebaliknya, semakin kecil reliabilitasnya. Oleh karena itu, di sini sumber kesalahan dalam pengukuran itu dibedakan dalam dua kategori, yakni kesalahan random dan yang kedua kesalahan sistematis. Kesalahan random itu artinya kesalahan tersebut dapat berasal dari subjek atau objek yang dites, kemudian yang kedua adalah pemberi tes. Kemudian untuk kesalahan sistematis itu dapat terjadi dari subjek atau objek yang dites, kemudian pemberi tes atau alat ukur yang digunakan. Nah, itu sumber-sumber kesalahan dalam pengukuran. Kemudian bagaimana cara meningkatkan indeks reliabilitas suatu tes? Yang pertama, menambah jumlah butir yang memiliki internal konsistensi tinggi. Kemudian yang kedua, mengurangi butir yang memiliki internal konsistensi yang rendah. Jadi butir-butir dari suatu tes tersebut yang indeks internal konsistensinya tinggi diperbanyak, sehingga nanti reliabilitasnya akan semakin tinggi. Nah, terima kasih. Demikian video pembelajaran terkait dengan pengantar reliabilitas. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.